Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan pendidikan, administrasi dan supervisi pendidikan yang diampuh oleh dosen Bapak Fikri Farihin MPDI. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian perencanaan? Perencanaan adalah suatu kegiatan untuk menetapkan aktivitas yang berhubungan dengan jawaban pertanyaan 5W1H, yaitu what, who, when, dan where. Di sini yang dilakukan mengapa, why, hal tersebut dilakukan siapa, who, yang melakukan di mana, where, melakukannya kapan, when, dilakukan dan bagaimana, how, yang akan dirumuskan berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dirumuskan, teknik dan metode yang diperintahkan untuk sumber yang diperdayakan untuk mencapai tujuan tersebut. B. Tujuan perencanaan. Manajemen bahwa perencanaan pendidikan di lingkup sekolah bertujuan untuk menjamin agar perubahan, mendukung koordinasi antara pelaku dan sosial, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya. Di sini tujuan perencanaan atau menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan di lingkup sekolah bertujuan untuk menjamin agar perubahan atau tujuan pendidikan yang lebih ditetapkan dapat dicapai dengan bertingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil. 2. Mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. 3. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi baik antar pelaku sekolah dan dinas pendidikan kabupaten dan antar waktu, menjamin berkaitan dengan konsistensi antar sasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengoptimalan partisipasi warga sekolah dan masyarakat. B. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan bertanggungan. C. Pendekatan perencanaan berdasarkan besaran organisasi. Perencanaan pendidikan memiliki skop dari ukuran mikro, sekolah mikro, kumpulan dan kota provinsi, dan maksimal bertiap jenis jenjang dan sesuatu pendidikan. Dalam perusumannya, pendidikan dapat menggunakan pendekatan perencanaan tenaga kerja, pendekatan permintaan sosial, pendekatan nilai baik, dan pendekatan biaya efektivitas. 1. Pendekatan perencanaan tenaga kerja diarahkan agar tercipta lulusan yang memiliki skill yang dibutuhkan dunia kerja, perkembangan zaman, contoh seperti program life skill atau sekolah. 2. Pendekatan permintaan sosial. Di sini pendekatan permintaan sosial bahwa perencanaan pendidikan mengakomodasi aspirasi dan tuntutan yang penting di masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupan, seperti moral, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Contohnya, pendidikan isolasi wajar 9 tahun. 3. Pendekatan nilai baik pendidikan dan sosial oriented. Efisiensi dalam pengertian mengurangi pemborosan dan meningkatkan nilai tambah. Pendekatan bermaksud agar hasil yang pendidikan memiliki produktivitas. 4. Pendidikan sistem bahwa perencanaan pendidikan difokuskan pada organisasi sebagai sistem yang memiliki komponen-komponen yang saling terkait.
Pendekatan sistem adalah derivasi dan istilah analisis sistem dengan mengaplikasikan cara berpikir sistem dalam melihat suatu objek yang kita hadapi. Perencanaan sistem pendidikan tidak hanya berfokus pada perbaikan input pendidikan atau proses dan output secara parsial, tetapi seluruh komponen dan langkah sistematik hanya menjadi kajian dan sasaran contoh program pendidikan mutu pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. F. Jenis dan lingkup perencanaan. Apa sih jenis dan lingkup perencanaan? Perencanaan dimulai pada tingkat organisasi yang paling bawah. Sedangkan lingkup perencanaan terdiri dari perencanaan mikro, mikro, dan makro. Perencanaan mikro adalah suatu perencanaan yang mengoperasikan ditunjukkan secara khusus untuk memperbaiki kemampuan kinerja guru. Mikro adalah suatu perencanaan level organisasi opsional dan menengah ditunjukkan secara khusus rencana kerja dan tahunan dan RPS. Makro adalah suatu perencanaan pada level tetap organisasi yang menjadi rujukan perencanaan mikro dan makro. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.